Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita mau dengerin bareng-bareng sebuah cerita yang super duper istimewa dari Al-Quran. Ini adalah kisah tentang manusia yang paling pertama, namanya Nabi Adam. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, sebelum mulai aku mau tanya dulu nih. Coba tebak, siapa ya manusia pertama yang diciptakan di dunia ini? Ada yang tahu? Yap, bener banget, Nabi Adam. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Judulnya Manusia Hebat Pertama. Di sini kita bakal cari tahu gimana sih manusia pertama itu diciptakan dan kok bisa jadi super pinter ya. Jadi gini ceritanya. Dulu, sekali belum ada kita semua, Allah punya rencana buat menciptakan seorang penjaga untuk bumi. Terus, tahu nggak Nabi Adam dibuat dari apa? Dari tanah liat. Setelah bentuknya jadi, Allah meniupkan ruh atau nafas kehidupan dan wush, Nabi Adam pun hidup. Keren banget kan? Tapi ada lagi yang lebih keren. Allah langsung ngajarin Nabi Adam nama-nama semua hal. Pohon, binatang, langit, semuanya. Makanya Nabi Adam jadi manusia yang pinter banget. Nah, karena Nabi Adam ini istimewa dan pinter, Allah mau nunjukin itu ke semua. Jadi Allah pun meminta para malaikat dan juga iblis buat memberi hormat ke Nabi Adam. Ini semacam tes gitu, siapa yang patuh sama perintah Allah. Terus apa yang terjadi? Wah, para malaikat kan mereka selalu patuh banget ya sama Allah, jadi mereka langsung hormat. Tapi ada satu yang nggak mau. Siapa dia? Namanya iblis. Dia malah menolak. Katanya dia merasa lebih hebat. Nah, tahu nggak kenapa iblis nggak mau? Dia bilang gini dengan sombongnya. Hah, aku jauh lebih baik dari dia. Aku kan dari api, sedangkan dia cuma dari tanah liat. Tuh kan, sombong banget ya. Gara-gara sombongnya itu, dia jadi nggak mau nurut sama perintah Allah. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya ya. Kehidupan indah di surga. Jadi setelah cerita tadi, Nabi Adam dapat rumah baru. Dan rumahnya ini, wah, sempurna banget. Coba deh kalian bayangin, Nabi Adam tinggal di surga, tempat yang super duper indah. Di sana ada sungai susu, ada buah-buahan yang manisnya bukan main. Biar Nabi Adam gak sendirian, Allah juga menciptakan seorang teman untuknya, namanya Hawa. Asyik banget kan? Mereka berdua boleh loh menikmati apa aja yang ada di surga itu. Tapi ada satu syarat. Cuma satu aja kok. Allah berpesan, kalian boleh nikmatin semuanya. Tapi jangan sekali-kali deketin pohon yang satu itu ya. Cuma satu pohon itu aja yang dilarang. Gampang kan aturannya? Nah, sekarang masuk bagian yang bikin deg-degan nih, godaan dan sebuah kesalahan. Masih ingat kan sama iblis yang sombong tadi? Nah, dia itu udah janji bakal terus-terusan gangguin manusia. Dan disinilah dia mulai beraksi. Iblis datang ngendap-ngendap, terus bisikin sesuatu yang gak benar. Dia bilang, "Psst, kalau kalian makan buah dari pohon itu, kalian bakal jadi malaikat loh, dan bisa tinggal di surga selamanya." Wah, iblis pinter banget ya bohongnya. Dia terus aja merayu dan merayu. Dan ya karena dibujuk terus-terusan, akhirnya Nabi Adam dan Hawa lupa sama janji mereka ke Allah. Mereka pun memakan buah dari pohon terlarang itu. Ups, mereka melakukan sebuah kesalahan. Oke, lanjut ya. Bagian selanjutnya adalah tentang penyesalan dan permintaan maaf. Begitu mereka makan buah itu, mereka langsung sadar kalau mereka udah salah. Terus, apa ya yang mereka lakukan? Seketika itu juga, mereka sadar, ya Allah, kita udah melanggar janji. Mereka nggak nyari-nyari alasan atau nyalahin iblis, tapi mereka merasa sedih banget dan benar-benar nyesel. Dan ini bedanya mereka sama iblis yang sombong. Nabi Adam dan Hawa langsung minta maaf ke Allah. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami salah. Kami sudah merugikan diri kami sendiri. Kalau Engkau nggak maafin kami, wah kami pasti jadi orang yang rugi banget." Doa mereka ini tulus banget, penuh penyesalan. Terus gimana ya jawaban Allah? Nah, kita masuk ke bagian kelima, awal yang baru di bumi. Ini cerita tentang dimaafkan dan dapat rumah baru. Allah itu kan maha mendengar ya. Jadi tentu saja doa mereka didengar. Allah itu punya nama Al-Ghafur, artinya maha pengampun. Allah itu senang banget loh memaafkan hambanya yang benar-benar menyesal dan minta maaf. Jadi ya kesalahan Nabi Adam dan Hawa pun dimaafkan oleh Allah. Setelah dimaafkan, Allah menempatkan Nabi Adam dan Hawa di rumah baru mereka, yaitu bumi, sesuai rencana awal Allah. Nah, di bumi inilah mereka memulai keluarga manusia pertama, punya anak,
terus punya cucu, dan sampai akhirnya ada kita semua sekarang. Oke, ceritanya seru banget kan? Sekarang kita sampai di bagian terakhir yang paling penting. Pelajaran untuk kita. Apa aja sih yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Adam ini? Pelajaran pertama, jangan sombong. Ingat kan sama iblis yang merasa paling hebat? Nah, kita harus kayak malaikat, rendah hati. Artinya, kalau punya mainan baru atau dapat nilai bagus, kita nggak pamer. Tetap baik dan main sama semua temen, oke? Pelajaran kedua, selalu minta maaf. Kalau kita salah, misalnya nggak sengaja nyenggol temen sampai jatuh, kita harus berani bilang, maaf ya. Contoh tuh Nabi Adam, begitu salah, langsung minta maaf. Dan yang ketiga, rajin belajar. Nabi Adam kan pinter banget karena diajarin langsung sama Allah. Nah, kita juga harus semangat belajar, banyak nanya, biar jadi anak pinter yang disayang Allah. Jadi, dari kisah Nabi Adam, kita belajar banyak ya tentang manusia pertama, tentang pentingnya nurut sama Allah, bahayanya sifat sombong, dan betapa baiknya Allah yang selalu memaafkan. Keren ya ceritanya? Nah, kalian mau dengerin cerita nabi-nabi yang lain nggak? Kalau mau, sampai ketemu lagi di cerita seru berikutnya ya. Dah!